hari ini kita belajar di seleksi kompetensi teknis ya, teman-teman. Teknisnya dari jabatan yang sudah kita lamar. Ya, kita lamar sekarang kan analis SDM aparatur. Nah, kita akan belajar di seleksi kompetensi teknis seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini materi soal kompetensi ya. Pertama, tetap harus menguasai pengetahuan di bidang ASDMA, analis sumber daya manusia aparatur ya. Selanjutnya harus mempunyai keterampilan dan mempunyai sikap atau perilaku yang diamati dan didukung dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kita jabatannya itu adalah analis SDM aparatur. Jadi harus tahu bagaimana pengetahuan atau substansi secara teknis layanan SDM aparatur ya. Nah, ini ya kemampuan atau kisi-kisi analis SDM aparatur ya. Untuk P3K itu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Banyak nih, ada 23 item. Masya Allah, banyak kan? Nah, mulai dari sini Undang-Undang ASN ya. Sekarang itu sudah direvisi, bukan 5 lagi, tapi 20, Undang-Undang 20 2023 ya. Lalu ada lagi PP 11 tahun 2017, ada lagi PP 17 tahun 2020, lalu ada PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, ini PP yang peraturan pemerintah nih. PP itu artinya peraturan pemerintah. Nah, Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, kemampuan khusus yang dimiliki oleh eh, analis SDM aparatur ya pertama harus menguasai jabatan kita dulu, JF kita. Selanjutnya, kita harus menguasai penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, lalu pengadaan ASN, pangkat jabatan ASN, pengembangan karir ASN, pola karir, promosi, mutasi ASN, penugasan ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian kinerja ASN, disiplin ASN, penghargaan ASN, penggajian dan tunjangan dan fasilitas ASN, pemberhentian ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN, perlindungan ASN, cuti ASN, sistem informasi ASN, talenta reformasi ZI, struktur lembaga tata laksana proses bisnis unit kerja instansi, kelembagaan ASN, dan proses penyusunan kebijakan regulasi di bidang SDM aparatur. Jadi ada 23 item yang harus dikuasai oleh jabatan analis SDM aparatur ahli pertama ya ini ya. Ini sesuai dengan peraturan ya. Ada Kepmenpan nomor saya lupa nomor berapa yang jelas ini ya kisi-kisinya. Jadi intinya jabatan fungsional analis SDM aparatur itu ininya apa artinya itu di bagian pemerintah ya. Kalau di swasta itu di bagian personalia atau HRD-nya yang mulai rekrutmen karyawan sampai pemberhentian karyawan secara hormat atau tidak hormat. Kalau secara hormat ya pastinya dengan batas usia pensiun yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Tapi kalau tidak hormat itu biasa pemberhentian karena hukuman disiplin. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ini bagian personalianya di suatu perusahaan sama aja seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini peraturan manajemen SDM aparatur yang sudah update ya. Ada juga yang 2026 ya. Nanti kalau ini saya share juga kalau ada ini ya. Undang-Undang ASN nih yang tadi saya bilang ya. Ada kemampuan umum informasi, ada penyusunan ya, kebutuhan ini semuanya peraturan-peraturan ya. Dari mulai undang-undang, ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, ada peraturan Menteri Aparatur dan Negara Reformasi Birokrasi, ada peraturan per KBKN. Per KBKN itu peraturan kepala BKN ya. Jadi peraturan ini tuh sebenarnya tidak perlu harus kita kuasai ya, karena nggak mungkin kita semuanya harus menguasai peraturan ini tanpa harus mengenal substansinya. Jadi kita harus tahu tentang apa saja substansi yang akan langsung aja ke materi Undang-Undang ASN-nya ya. Nah, ini materi prinsip dasar Undang-Undang ASN yaitu memberlakukan sistem merit. Apa sih sistem merit itu? Yaitu melalui seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif ya. Jadi kayak teman-teman ini
kalau mau melamar ke CP3K, calon pegawai pemerintah dengan perkerjaan yang kerja tidak bisa lagi dengan zaman dulu harus datang ke instansinya, lalu lewat kantor pos lagi, kayak zaman dulu tidak bisa lagi. Semua udah by aplikasi sistem. Ya, secara adil dan kompetitif, artinya semua terbuka di pengumuman website. Tidak ada eh, pertemuan antara panitia penyelenggara dengan peserta tes kompetensi. Itu namanya promosi seleksi yang kompetitif. Baik. Selanjutnya ada menerapkan prinsip fairness. Fairness itu ya pasti eh, transparan ya. Eh, Penggajian dan reward dan punishment berbasis kinerja. Jadi kalau ada apa punishment yang tidak sesuai, dia pasti potong tunjangan kinerjanya atau apa dikurangin, maaf, diturunkan jabatannya setahun atau diturunkan kenaikan pangkatnya 1 tahun atau selebihnya ya. Jadi ada punishment, punishment itu artinya hukuman, hukuman disiplin. Kalau rewardnya apa ya? Reward itu bisa berupa penghargaan-penghargaan dari pimpinan ya, baik berupa kompetensi ya, diklat ya, atau tugas belajar, beasiswa dan lain-lain seperti itu. Nah, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik ya, jadi harus ada standarnya. Jadi sebagai aparatur sipil negara itu kita harus mempunyai apa norma integritas di dalam suatu apa penyelenggara tugas fungsi negara ya. Jadi untuk berperilaku untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti itu. Nah, selain itu prinsipnya adalah manajemen SDM secara efektif dan efisien dan melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena ya. Jadi perekat bangsa artinya seperti itu. Jadi kalau ada eh, di luar sana yang mau memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita, itu kita harus bisa melindungi dan bisa menjembatani untuk berdamai seperti itu ya. Nah, inilah sistematika Undang-Undang ASN ya. Ada hak dan kewajiban ASN, ada organisasi ya, ada prinsip nilai dan kode etik, perilaku dan kode etik ya. Lalu ada lagi jenis dan status kedudukan ASN, fungsi tugas peran ASN, jabatan ASN, kelembagaan manajemen ASN, pengisian jabatan pimpinan tinggi, ini jabatan manajerial ya. Lalu ada lagi pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, sistem informasi manajemen, penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup ya. Jadi teman-teman harus diketahui sistem undang-undang ASN itu banyak ya, tapi kita pelan-pelan untuk di sesi satu ini lebih banyak tanya jawab tidak apa-apa ya, karena pasti eh, di awal mula ini banyak istilah atau eh, apa simbol-simbol yang menurut teman-teman tuh apa artinya itu nggak apa-apa. Kita nanti tetap belajar dan tetap terus bertanya ya, karena banyak hal-hal istilah-istilah baru seperti itu. Ini asas ESN ya. Pertama kepastian hukum, lalu kedua profesionalitas, ketiga proporsionalitas, keempat keterpaduan, lima delegasi, enam netralitas, tujuh akuntabilitas, delapan efektif dan efisien, sembilan keterbukaan, sepuluh non-diskriminatif, sebelas persatuan dan kesatuan, 12 keadilan dan kesejahteraan, dan terakhir adalah kesejahteraan. Ya, jadi jenis dan status kedudukan ASN ya, tadi yang saya dari awal ada PNS dan P3K ya. Bedanya kalau P3K itu dengan kontrak. Kontrak itu artinya perjanjian kerja selama 5 tahun ya. Kalau dilanjutkan itu kontraknya dievaluasi pimpinan bisa lanjut, kalau enggak ya diputuskan hubungan kontrak tersebut. Tapi kalau PNS itu sudah berstatus pegawai tetap, mempunyai NIP juga ya. Nah, kedudukannya tetap ya sebagai unsur dari aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dan harus bebas dari intervensi atau politik ya dari golongan atau partai apapun. Jadi kalau ada teman-teman yang biasa tim ses ya, tim suksesnya salah satu presiden atau wali kota atau kepala daerah atau apapun itu, nanti kalau sudah menjadi ASN ya, sudah mempunyai NIP itu teman-teman dilarang untuk
menjadi tim suksesnya seperti itu. Jadi hati-hati dalam bermedia sosial, dalam menyikapi suatu apa namanya ketetapan eh, atau panggilan tim ses itu ya kalau bisa jangan ya karena kita sifatnya netral ASN itu. Nah, ini jabatan fungsi dan fungsi ASN ya. Pertama, ASN itu ada beberapa jabatan ya. Ada jabatan administrasi, lalu jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan-jabatan ini itu nanti akan kita pelajari ya. Kalau kalau keahlian itu ahli utama, madya, muda dan pertama. Nah, teman-teman untuk ASDMA ini, analis SDM aparatur ya, ASDMA itu ada di jabatan fungsional ya. Di sini kita berada teman-teman. Nah, di bagian jabatan fungsional keahlian kita di sini. Ini ahli pertama ya. Jadi ahli pertama itu minimal adalah 3A ya. Minimal 3A ya. Dan S1-nya itu biasanya apa kualifikasi pendidikannya minimal ya, itu adalah S1 sarjana ya. Gitu. Nah, apa bedanya jabatan yang lain fungsional dan jabatan administrasi dan pimpinan tinggi? Kalau jabatan administrasi itu setingkat eselon 3 administrator, jabatan pengawas itu eselon 4, jabatan pelaksana itu eselon 5, ya. Nah, jabatan pimpinan tinggi itu apa setara dengan pejabat eselon 1, eselon 2. Ya, kalau di kementerian ya, kayak Kementerian Hak Asasi Manusia itu kalau eselon 1 itu Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal. Kalau eselon 2 itu Direktur atau Inspektur wilayah atau Direktur bla 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 ya dengan penyelenggaraan apa hak asasi manusia atau perlindungan HAM atau bagaimana itu namanya direktorat direktorat ya seperti itu, direktur gitu ya. Selanjutnya kelembagaan, ya ini yang saya bilang tadi ya. Jadi presiden itu adalah eh, pemimpin ya dari pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN yang mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada satu Kementerian Menpan RB ya, yang sekarang menterinya itu Bu Rini ya, yang sering ngurusin P3K, CPNS, honorer ya. Itu dari dulu itu Kemenpan RB. Selanjutnya ada lagi Kemenpan RB itu merumuskan kebijakan, ada lagi LAN. Pernah dengar namanya LAN? LAN itu artinya Lembaga Administrasi Negara ya, yang di Penjombongan itu. Itu sekolah tingginya ya. LAN itu melaksanakan diklat dan kajian. Jadi kalau ada diklat-diklat atau pengembangan kompetensi seperti coaching, mentoring ya, dan diklat pelatihan-pelatihan dasar atau pelatihan jabatan fungsional atau jabatan administrasi itu ada di Lembaga Administrasi Negara. Nah, setelah itu ada lagi BKN ya, mengelola pegawai ASN. Nah, BKN itu yang kita klik nanti pendaftaran ini sscn.bkn.go.id kan uploadnya di website itu ya sscn.bkn.go.id untuk upload dokumen berkas syarat untuk CP3K itu BKN yang bikin ya. Nih BKN nih. Selanjutnya ada lagi KASN. Apa sih KASN, Bu Ika? KASN itu artinya Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini udah nggak ada lagi nih. Udah dihapus ya. Sudah disatukan oleh fungsinya Kemenpan RB sebagai pengawasan kebijakan dan manajemen ASN untuk sistem merit di apa pengawasan ASN. Dulu ada ya. Sekarang sudah dihapus di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Baik, selanjutnya. Kedudukan dan peran hak kewajiban dan kode etik ASN ya. Pertama PNS itu berhak memperoleh gaji, tunjangan fasilitas ya. Cuti ada ya. Jaminan pensiun, jaminan hari tua ada, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, kalau P3K semuanya dapat ya. Sama-sama seperti PNS, bedanya adalah jaminan hari tuanya yang belum ada. Nah, dengar-dengarnya undang-undang ini akan direvisi. Nanti ASN itu tidak boleh berbeda. PNS dan P3K itu harus sama mendapatkan jaminan hak hari tuanya seperti itu ya. Nah, kewajiban pegawai ASN pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
lalu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Lalu menyimpan rahasia jabatan, lalu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ini banyak pertanyaan teman-teman CP3K dan CPNS ini tentang apa bagaimana pola mutasi karir Bu. Nanti kita akan bahas itu ya. Oke. Selanjutnya, eh, nah ini 10 aspek reformasi manajemen ASN ya. Ada penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, pemberhentian, penggajian dan tunjangan jaminan pensiun hari tua dan perlindungan ya. Jadi ini penetapan kebutuhan itu 5 tahun ke depan. Misalnya Kementerian Hak Asasi Manusia itu membutuhkan 5 tahun lagi. Bukan hanya CP3K, tapi ada CPNS, itu bisa diusulkan. Selanjutnya ada pengadaan, nah seleksinya menggunakan CAT. Nah, caranya teman-teman panitia seleksi di Kementerian Hak Asasi Manusia itu bekerja sama dengan BKN untuk menggunakan CAT by online pada penerimaan ASN. Ya, selanjutnya ada pengembangan ASN. Nah, setelah teman-teman sudah menjadi ASN, udah dilantik, udah lulus ya. Nah, teman-teman itu mendapatkan apa informasi atau pola karir tentang eh, kompetensi ya, pengembangan kompetensi yaitu perencanaan suksesi dan talent pool ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hak pengembangan kompetensi berupa diklat, pengembangan coaching mentoring dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya teman-teman sudah menjadi ASN itu pasti dinilai kinerjanya ya. Berbeda-beda setiap kementerian. Nggak tahu kalau Kementerian HAM ya. Kalau kami di Kementerian Agama itu kebetulan saya kerja di Kementerian Agama itu penilaian kinerja itu per triwulan ya. Jadi 4 bulan, 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu kita bisa 4 kali penilaian kinerja. Selanjutnya ada lagi disiplin ya. Jadi penjatuhan hukuman disiplin yang tadi saya bilang ada sesuatu orang yang mm, misalnya ASN tersebut kena pasal disiplin eh, menggunakan narkoba atau zat adiktif lainnya itu mendapatkan hukuman disiplin pemecatan ya, artinya pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, itu disiplin. Lalu ada lagi penghargaan ya. Itu biasanya seperti tugas belajar, beasiswa dan sebagainya. Terus pemberhentian ya, karena tidak mencapai kinerja, penggajian, tunjangan, jaminan pensiun, hari tua dan perlindungan ya. Baik. Oke, sekarang kita sudah materi sudah selesai ya. Dan nanti, nah teman-teman kalau bisa catat di mana di komputernya gitu ya. Nomor 1 saya benar, nomor 2 saya salah, nomor 3 saya benar lagi. Nah kayak gitu nanti teman-teman bisa melihat nih dari misalnya 20 soal. Oh, saya nilainya sekian. Bisa melihat sendiri gitu loh progresnya. Ini kan hari pertama nanti besok lagi ada tryout ya kan? Setiap minggu kita tryout nanti bisa membedakan tuh ya kan setiap minggunya apakah ada progres kita lebih baik atau bagaimana ya kan? Nanti kita bisa evaluasi masing-masing gitu ya Dek ya. Oke. Siap-siap semuanya no voice ya. Jadi semua jawaban teman-teman langsung diketik saja di chat Zoom ini, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan di atas termasuk A. Prinsip ASN, B. Tugas ASN, C. Kode etik ASN, D. Peran ASN, wewenang ASN. Silakan dijawab 1 menit saja. Ayo. Teman-teman banyak yang jawabnya A, D, B, ada juga banyak ya. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah iya, D ya. Peran ASN ya. Peran ASN itu sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor sekarang bukan 5 tahun 2014 ya, tentang 20 2023 ya. Jadi pegawai ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas
Itu perannya seperti itu ya, termasuk peran, bukan kode etik atau tugas atau prinsip ASN. Seperti itu ya. Selanjutnya, di nomor berikutnya, pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan diberikan kesempatan selama titik-titik untuk memperbaiki kinerjanya. Selama berapa bulan? Ya, kira-kira gitu. A, 2 bulan. B, 4 bulan. C, 6 bulan. D, 8 bulan. E, 10 bulan. Silakan dijawab dari sekarang 1 menit. Jawaban yang paling tepat ya. Banyak yang eh, jawab C ya. Iya, C betul 6 bulan ya. Jadi kalau pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja diperjanjikan 1 tahun pada suatu jabatan diberikan selama 6 bulan ya. Jadi 1 semester untuk memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PNS berupa hal berikut. Ini kecuali A, jaminan sosial. Ini PNS ya, bukan P3K. A, jaminan sosial. B, jaminan kesehatan. C, jaminan kecelakaan kerja. D, jaminan kematian. Dan E, bantuan hukum. Silakan dijawab mulai sekarang 1 menit. Oke, kita lihat jawabannya adalah iya. Jadi kecuali adalah A, jaminan sosial. Yang lain kita mendapatkan jaminan tersebut ya. Ada kecelakaan kerja, kesehatan, kematian, bantuan hukum ya. Selanjutnya, Pak Ridwan merupakan eselon 4 di instansi pemerintah. Jabatan Pak Ridwan termasuk ke dalam jabatan A, jabatan pimpinan tinggi utama. B, jabatan pimpinan tinggi madya. C, jabatan pimpinan tinggi pratama. D, jabatan administrator. E, jabatan pengawas. Silakan dijawab dari sekarang. Eselon 4 itu seperti tadi ya, jabatan pengawas itu. Jabatan pengawas udah keluar ya. Eselon 4 itu ada ya, benar tuh jabatan pengawas ya. Jadi kalau eselon 4 itu pengawas ya. Eselon 3 itu administrator, eselon 2 itu jabatan pimpinan tinggi pratama, eselon 1A dan 1B jabatan pimpinan tinggi madya. Itu ya. Tadi kita udah belajar itu ya. Jadi kayak kepala sub atau kepala seksi itu jabatan pengawas ya. Selanjutnya, dalam pengembangan kompetensi pola karir, mutasi, dan promosi, prinsip yang diutamakan adalah A, kesetaraan tanpa memandang latar belakang. B, berorientasi pada kepuasan pegawai. C, menyesuaikan dengan preferensi jabatan. D, kepemilikan sertifikat kompetensi. E, meritokrasi sesuai dengan kualifikasi dan kinerja. Silakan dijawab dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah E ya. Yang diutamakan adalah meritokrasi sesuai dengan kualifikasi dan kinerja ya. Banyak yang jawab ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ya tentang manajemen PNS ya. Itu pasal 162 ya. Itu ada pengembangan karir, ada pengembangan kompetensi, ada pola karir, mutasi, promosi ya. Itu dilakukan dengan menerapkan sistem meritokrasi. Merit itu artinya apa terbuka ya, transparan. Selanjutnya, untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi, apa yang terlebih dahulu perlu dilakukan? A, analisis kebutuhan instansi dan profil PNS. B, analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja. C, analisis jabatan dan analisis beban kerja. D, analisis kebutuhan pegawai yang akan dikembangkan kompetensinya. E, analisis anggaran yang dibutuhkan. Silakan dijawab dari sekarang. Kita lihat ya jawabannya ya. Ya, jadi yang terlebih dahulu dilakukan adalah analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang Manajemen PNS ya, Pasal 206, untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi itu harus ada analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja ya. Caranya adalah membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki. Nah, kalau analisis kesenjangan kinerja itu dilakukan membandingkan hasil penilaian kinerja dengan target kinerja yang diduduki ya.
Nagita adalah seorang PNS yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua KPK. Setelah 5 tahun menjabat, ia ingin kembali ke tempat kerjanya di Dinas Pendapatan Kota Jakarta. Namun saat ini belum tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya dan kualifikasi Nagita. Maka Nagita berhak A. Mendapatkan uang tunggu 100% maksimal 5 tahun. B. Mendapatkan uang tunggu 80% maksimal 5 tahun. C. 75% maksimal 2 tahun, D 50% maksimal 2 tahun, dan E mendapatkan uang tunggu 100% di tahun pertama, nah habis itu 80%. Ya, kita lihat ya jawabannya apa kalau dia balik lagi ke tempat kerja awalnya ya, si Nagita. Nagita jadi wakil ketua KPK, berarti ketuanya Raffi Ahmad gitu ya. Aduh, bercanda, bercanda. Oke, jadi si Nagita ini mendapatkan uang tunggu 50% ya, maksimal 2 tahun. Kalau dia mau apa kembali tapi tidak ada lowongan jabatan, misalnya dia Kepala Dinas Pendapatan Kota Jakarta, terus dia mendapatkan posisi sebagai wakil ketua KPK gitu kan. Dan dia udah selesai 5 tahun masa menjabat wakil ketua KPK, dia mau balik lagi ke Dinas Pendapatan Kota Jakarta, tapi nggak ada lowongan. Ternyata di sana udah ada kepala dinasnya, jadi dia nggak bisa menduduki kepala dinas. Jadi dia bisa mendapatkan uang tunggu 100 berapa? 50%. Ya, uang tunggu itu seperti apa ya? Kayak diaktifkan kembali sebagai PNS-nya. Jadi diberikan penghasilan 50% dari penghasilan jabatan terakhir. Jadi jabatan terakhir dia kepala Dinas Pendapatan Kota, tapi tidak mendapatkan 100% karena dia tidak menjabat sebagai kepala dinas saat itu. Tunggu dulu gitu, ya kan? Jadi dia mendapatkan 50% dari penghasilannya, gitu ya. Selanjutnya, Jangan lupa like, subscribe, dan kirimkan komentar baik untuk kritik dan saran dan dapatkan informasi soal-soal ujian terbaru.